Jangan buang waktu lembur seharian hanya untuk input harga produk satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerapkan strategi makin banyak beli, makin murah, memang ampuh untuk menaikkan omset. Tapi jika item di toko ada ribuan, kita akan kerepotan jika harus di-set secara manual. Nah, di toko web, ada fitur impor data item berdasarkan varian jumlah. Lewat fitur ini, kita bisa langsung memasukkan daftar harga berjenjang untuk ratusan produk sekaligus secara cepat. Bagaimana cara settingnya? Silahkan simak tutorial lengkapnya di video berikut ini. Trigonal Tutorial. Kali ini saya ingin mentutorialkan bagaimana cara pengimporan file Excel yang menggunakan Excel harga jual berdasarkan varian jumlah untuk program ke toko website ya. Oke, di sini kita bisa masuk ke toko websitenya dahulu, kemudian kita bisa pilih menu pengaturan, kemudian kita bisa pilih ini impor varian ya, impor varian seperti ini, kita pilih aja, langsung nanti ada pilihannya nih varian mau menggunakan jumlah atau level. Nah di sini kita karena ingin mentutorialkan berdasarkan jumlah, berarti kita pilih jumlah. Oke, sebelum melakukan proses pengisiannya, teman-teman bisa cek dahulu ya info pentingnya di sini ya. Pertama, untuk proses pengimporan itu maksimal sekali impor itu 1000 ya, seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman memiliki stok atau memiliki item ya, mohon maaf, memiliki item yang lebih dari 1000, itu nanti bisa membuat sheet lain ya, atau membuat sheet yang lain seperti itu. Yang kedua, di sini jika total item yang akan diimpor lebih dari 1000 bagi item ke dalam 2 sheet atau lebih ya gitu ya. Nah, itu tadi ya, seperti kalau misalkan teman-teman ada 5000 item, berarti nanti teman-teman bisa membaginya menjadi 5 sheet ya, untuk satu sheetnya itu 1000 seperti itu. Dan yang ketiga di sini disarankan baris pertama tidak boleh kosong. Oke, di sini langsung aja kita klik contoh filenya. Oke, kita simpan. Langsung kita buka contoh filenya di sini. Oke, tampilannya seperti ini untuk di Excel-nya ya, untuk yang berdasarkan jumlah item varian. Nah, di sini pertama ada kode item. Kode item ini bisa teman-teman isi sesuai dengan keinginan teman-teman gitu ya. Contoh misalkan di sini saya isinya tes 001. Saya buat 3 aja. Kemudian namanya barang A, barang Oke, saya buat juga 3 di sini. Jenisnya di sini, untuk jenisnya kita pilihnya mungkin celana. Oke. Kita copy lagi ketiganya. Mereknya di sini teman-teman bisa sesuaikan nih, mereknya merek apa. Kalau misalkan tidak ada, diisi strip tidak masalah seperti ini. Setelah itu teman-teman untuk pilih satuannya. Satuannya kita menjualnya berdasarkan piece ya di sini. Oke. Nah, di sini untuk celananya ukurannya apa nih? Misalkan ada S, ada M, dan ada L. Oke, setelah itu warnanya di sini teman-teman bisa sesuaikan. Kalau misalkan tidak ada, dikosongkan tidak masalah. Tapi di sini saya ingin mengisinya aja ya, warnanya warna putih, contohnya putih semua ya. Oke, kemudian kolom barcode ini bisa teman-teman sesuaikan. Jika misalkan tidak ada barcode-nya, dikosongkan tidak masalah. Kalau misalkan ada, bisa diisi ya teman-teman. Oke, kemudian SKU-nya, SKU di sini teman-teman bisa mengisinya sesuai dengan SKU dari barangnya. Kalau misalkan memang tidak ada, bisa diisikan secara manual. Misalkan tes 001 gitu ya. Oke, kemudian di sini SKU-nya tes 01, tes 02, dan tes 003. Oke, kemudian harga pokok teman-teman bisa sesuaikan harganya. Oke, setelah itu nah ini ya jumlahnya ya, teman-teman bisa sesuaikan jumlahnya nih. Contoh misalkan pembelian 1 sampai dengan pembelian 10 atau 5 aja ya di sini. Pembelian 1 sampai dengan 5 harganya normal 25.000. Kemudian pembelian 6 sampai dengan 20 piece itu harganya lebih murah lagi, misalkan jadi 24.000. Dan misalkan ada yang lebih di atasnya lagi nih, pembelian 21 sampai dengan 9999 contohnya ya. Ini lebih murah lagi jadi 23.000 seperti itu ya. Jadi nanti mengambil dari harga per piece-nya di sini. Kalau misalkan satuan yang lain atau jumlah yang lain tidak digunakan, dikosongkan aja tidak masalah. Oke, kemudian sistem poin di sini teman-teman mungkin kalau misalkan menggunakan poin bisa diisi. Untuk langkahnya nanti ada di video yang lain ya. Teman-teman bisa cek aja di YouTube kita. Kemudian
Kemudian komisi pun sama ya, teman-teman bisa sesuaikan. Stok awalnya di sini contoh 20. Kemudian jumlahnya stok minimum ini kita pilihnya 20 juga ya, atau 10 aja lah. 10. Nah, ini untuk stok minimum ini digunakan untuk remainder kita aja gitu ya. Kalau misalkan stoknya udah mau habis gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek dari menu stok minimumnya. Oke, karena di sini tipe itemnya varian itu ada di baris ke-7, berarti kita isi di kolom tipe itemnya 7 ya. Oke, di sini kita samakan aja. Menggunakan serial atau tidak? Tidak. Kemudian gudangnya kita pilih UTM. Rak di sini teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Kalau misalkan memang ada raknya bisa diisi, kalau tidak masalah. Kode supplier bisa diisi, kalau misalkan tidak pun tidak masalah. Di sini konsinyasinya saya tidak menggunakan konsinyasi, jadi kita isikan N aja. Dan untuk keterangan yang lainnya teman-teman bisa sesuaikan, kalau misalkan menggunakan pajak diisi, kalau tidak pun tidak masalah, sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan ya. Pengisian selanjutnya nih di bagian bawahnya gitu ya. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan kebutuhannya. Misalkan di sini harganya jadi 28.000. Kemudian di sini harganya 30.000 ya contohnya. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa sesuaikan aja untuk harganya ya. Kemudian di sini harganya jadi 25, sini jadi 28 contohnya. Oke, di sini jadi 24.500. Seperti ini. Itu teman-teman bisa sesuaikan aja. Setelah misalkan jika sudah pengisiannya diisi, untuk contoh dari itemnya bisa dihapus. Kalau mau dihapus tidak masalah. Kalau mau dihapus tinggal di blok aja, kemudian klik kanan dan pilih delete. Oke, langsung kita save. Setelah itu baru kita upload filenya yang tadi ya, file Excelnya. Open, kemudian klik import aja. Tidak perlu dicentang ya teman-teman, tinggal import aja. Oke, pengimportan berhasil, berarti proses sudah berhasil ya, seperti itu. Kalau misalkan nanti prosesnya ada terkendala, itu bisa diinfokan aja ke tim support kita ya, nanti akan dibantu cek untuk kendalanya. Seperti itu, terima kasih. Bagaimana? Mudah kan? Tapi kalau teman-teman masih bingung atau butuh diskusi lebih lanjut, silahkan komen di kolom komentar atau langsung tanyakan ke tim support Trigonal Software. Kontaknya ada di deskripsi. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.